Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadianti. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester saya mata kuliah manajemen keuangan. Halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang capital budgeting. Sebelumnya, capital budgeting kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada payback period dan net present value. That is about payback period. That is about net present value. But why? Kenapa? Kenapa kita harus belajar tentang capital budgeting? Dan mengapa penganggaran modal itu penting? Mari kita bahas. Yang pertama ada dari financial control atau pengendalian keuangan. Penganggaran membantu individu dan organisasi mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pendapatan dan pengeluaran mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk mengontrol pengeluaran dan menghindari pemborosan. Lalu yang kedua ada goal setting atau penetapan tujuan. Penganggaran membantu menetapkan tujuan keuangan seperti menabung untuk uang muka rumah, melunasi hutang, atau memulai bisnis. Dengan anggaran, individu dan organisasi dapat mengalokasikan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga ada planning for the future atau perencanaan masa depan. Penganggaran membantu merencanakan masa depan dengan memperkirakan pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu. Ini memungkinkan individu atau organisasi untuk mengantisipasi dan mempersiapkan tentang keuangan yang mungkin muncul. Dan yang keempat ada decision making atau pengambilan keputusan. Penganggaran menyediakan informasi berharga untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi. Dengan pemahaman yang jelas tentang situasi keuangan, mereka dapat memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya mereka dan membuat pilihan yang selaras dengan prioritas. Itulah kenapa penganggaran modal itu penting. Lalu kita belajar untuk metodenya. Nah, yang pertama ada ringkasan materi dari payback period atau kita sebut aja PP. Untuk pengertiannya sendiri nih, apa sih itu payback period? Payback period adalah metode evaluasi investasi untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi awal dari arus kas bersih proyek. Atau juga PP merujuk kapan sih investasi kita tuh balik modal. Seperti itu. Dan juga payback period adalah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi dari awal dan aliran kas bersih proyek. Dengan kata lain, kapan sih balik modal yang dikeluarkan? Seperti itulah. Nah, gimana sih kita untuk cara perhitungannya? Di sini sudah saya lihatkan untuk rumusnya, dan rumusnya itu terbagi menjadi dua. Kita contohkan terlebih dahulu jika arus kas tahunannya sama nih. Jika arus kas tahunannya sama, itu tuh ada investasi awal kita bagi dari arus kas tahunan. Untuk contohnya nanti kita akan beri contohnya. Jadi jika arus kas itu tahunannya sama, kita menggunakan rumus investasi awal dibagi arus kas tahunan. Tetapi jika arus kasnya tidak sama, seperti apa?
Jika arus kasnya tidak sama, hitung akumulasi arus kas setiap tahun hingga total arus kas sama dengan investasi awal. Seperti itu. Nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih kelebihan dan kekurangan dari si PP tersebut dulu nih. Kelebihannya dulu yaitu sederhana dan mudah dipahami, karena untuk mencari investasi balik modal itu ya kita hanya perlu rumus seperti ini. Dan juga tentu pasti praktis. Itu dari kelebihan si payback period. Payback period. Dan juga kekurangannya tentu pasti ada ya. Untuk kekurangannya sendiri tidak memperhitungkan nilai uang terhadap waktu dan juga mengabaikan arus kas setelah payback. Misalnya si PP ini tidak mempertimbangkan bahwa uang di masa depan kurang bernilai daripada uang saat ini. Dan juga si kekurangan dari payback sendiri hanya fokus pada waktu balik modal tanpa melihat keuntungannya jangka panjang seperti itu. Lalu kita ke contoh perhitungannya si payback dulu nih. Kan tadi kan kita sudah belajar bahwa untuk rumusnya investasi awal kita bagi dari arus kas tahunan. Nah, kasus pertama nih, arus kas tahunan yang sama, kita beri contoh investasi awalnya 100 juta dan arus kas tahunannya 25 juta. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Langsung PP sama dengan 100 juta tersebut dibagi 25 juta tersebut, hasilnya adalah 4. 4-nya kita tulis dari 4 tahun. Jadi investasi balik modal dalam 4 tahun baru bisa mendapatkan investasi balik modalnya. Seperti itu. Jadi sangat mudah ya untuk arus kas tahunannya yang sama. Tapi gimana nih kalau arus kas tahunannya tidak sama? Nah, itu kita akan coba perhitungkan lagi nih. Misalnya investasi awalnya itu 120 juta dan arus kas tahunannya di tahun pertama itu 30 juta, tahun kedua 40 juta, dan tahun ketiga 50 juta. Jadi kita gimana nih cara menyelesaikannya? Jadi kita kumulatifkan dahulu ya untuk tahun pertama. Misalkan tahun pertama arus kas kumulatifnya 30 juta dan masih kurang 90 juta. Bisa dikatakan kurang dari 90 jutanya dari mana? Dari investasi awalnya kan kita 120 juta. Ya, kita kurang nih. Kita kurang tahun pertama kan kita dapat 30 juta. Jadi masih kurang 90 juta lagi nih. Nah, itu yang kita perhitungkan gitu. Lalu di tahun kedua sama seperti yang tadi, arus kas tahun keduanya kita tuliskan 30 juta yang sisa dari tahun pertama ditambah 40 juta sama dengan 70 juta kumulatifnya karena masih kurang dari 50 juta atau 120 juta tersebut kurang 70 juta yaitu 50. Lalu ada di tahun ketiga nih. Tahun ketiga arus kasnya kan bertambah dari 70 juta yang sebelumnya di tahun kedua, kumulatif kedua, kita tambah untuk arus kas tahun ketiganya berapa nih? Arus kas tahun ketiganya kan 50 juta. Lalu kita tambahlah 70 juta ditambah 50 juta, dapatlah 120 juta kumulatif. Jadi investasi kembali sepenuhnya pada tahun ketiga karena sudah menyentuh angka 120 juta tersebut. Kesimpulannya,
Karena total arus kas mencapai 120 juta di akhir tahun ketiga, maka kita tulislah payback period-nya atau PP-nya sama dengan 3 tahun. Jadi seperti itu untuk cara perhitungan arus kas tahunan yang tidak sama. Dan juga di sini saya mengasih contoh untuk diagram waktunya nih. Saya kasih diagram waktunya. Nah, itu tuh kan kelihatan jelas. Batang biru kan menunjukkan arus kas pada tahunannya, setiap tahunnya. Dari tahun pertama itu 30 juta, dari tahun kedua itu 40 juta, lalu tahun ketiga itu 50 juta. Di situ saya buatkan untuk garis yang biru. Untuk diagram yang biru gitu. Maaf. Lalu garis oranyenya nih yang menunjukkan arus kas kumulatif dari tahun ke tahun. Nah, itu yang tadi kita perhitungkan. Situ. Dan di sini tuh ada garis-garis merah juga nih, garis-garis merah putus-putusnya. Itu tuh garis-garis merah putusnya investasi awal. Investasi awalnya kan tadi sebesar 120 juta. Dan di garis oranyenya kan menyentuh garis merah itu di tahun ketiga. Sama kan seperti hasil tadi yang sudah kita hitung. Nah, itu 120 juta. Jadi arus kas kumulatifnya mencapai 120 juta sehingga investasi balik modalnya di tahun ketiga. Seperti itu. Nah, kita langsung nih ke metode yang selanjutnya. Metode selanjutnya ada apa? Metode selanjutnya itu ada net present value atau NPF. Nah, tuh NPF tuh. Untuk pengertiannya sendiri apa sih itu net present value itu? Net present value atau NPF adalah metode penganggaran modal untuk menilai kelayakan investasi dengan menghitung selisih antara nilai sekarang atau present value dari arus kas masuk, masa depan, dan investasi awal. Terdengar sangat tidak familiar ya, tapi untuk net present value-nya itu tuh bisa juga untuk menentukan apakah investasinya menguntungkan dengan menghitung selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan investasi awal. Jadi tuh NPF tuh nanya nih, investasi ini tuh menguntungkan gak sih? Tapi dalam perhitungan selisih antara nilai sekarang dan arus kas masuk dan investasi awal dengan memperhitungkan selisihnya seperti itu. Misalkan jika NPF-nya kurang dari 0, proyeknya menguntungkan. Jika lebih dari 0, proyeknya merugikan. Misalkan kita tulis saja nih langsung ya ke rumusnya. Rumusnya itu di sini sudah jelas terlihat bahwa NPF atau nilai kini bersih itu untuk mengevaluasi kelayakan investasi. Lalu juga ada simbol sigma nih, simbol sigma atau penjumlahan. Artinya jumlahkan semua nilai yang dihitung untuk setiap periode waktu. Lalu bagi dari arus kas bersih pada setiap periode, misalkan tahun ke-1, tahun kedua, dan seterusnya. Lalu ada R-nya nih, R-nya tingkat diskonto atau diskon rate-nya nih, yaitu tingkat pengembalian atau bunga yang diharapkan. Lalu ada T atau periode waktu tertentu dari tahun pertama ke tahun kedua dan selanjutnya. Lalu yang terakhir ini kurang dari investasi awal atau jumlah investasi awal yang dikeluarkan pada awal proyek gitu.
Bisa juga nih diakumulasikan arus kasnya, kas masuk per tahun, R-nya tingkat diskon atau tingkat pengembangan yang diharapkan, T-nya tahun ke berapa arus kas diterima, dan investasi awalnya modal awal proyek. Seperti itu. Dan juga kita sudah pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sendiri ini ada memperhitungkan nilai waktu uang, atau juga uang hari ini lebih bernilai dibandingkan uang di masa depan. Lalu juga ada memberikan gambaran keuntungan bersih. Memberikan gambaran keuntungan bersihnya atau NPF-nya nih menunjukkan keuntungan bersih setelah mengurangi investasi awal. Lalu ada relevan untuk keputusan strategis. Atau juga NPF dapat digunakan untuk membandingkan beberapa proyek nih. Itu kelebihan dari net present value sendiri. Lalu juga sudah pasti ada kekurangannya ya. Kekurangannya itu memerlukan estimasi tingkat diskon. Atau juga tingkat diskonto yang salah dapat memberikan hasil yang tidak akurat. Seperti itu. Lalu juga tidak mudah dimengerti secara langsung nih. Karena dibandingkan metode seperti payback period, net present value ini sedikit agak rumit seperti itu. Maka dari itu kita langsung aja untuk contohnya aja nih. Nah, contoh dari perhitungan net present value atau NPF. Kita kasih contoh investasi awalnya 100 juta. Lalu arus kas tahunannya tahun pertama itu 40 juta, tahun kedua 50 juta, dan tahun ketiga 30 juta. Nah, bingung kan untuk tingkat diskontonya nih, untuk R-nya sendiri nih, yaitu 10% atau 0,10. Seperti itu. Jadi cara menghitungnya harus seperti apa nih? Ya teman-teman, mungkin masih sedikit agak bingung, maka dari itu kita langsung kasih saja nilainya di sini. Untuk tahun pertama sendiri nih, tahun pertama kan kita ada 40 juta ya. Kita lihat di rumusnya. Nah, ya kan? Rumusnya R-nya tingkat diskonto dan investasi awal. Oke, kita masukkan. Nah, tahun pertamanya 40 juta, kita taruhlah 40 juta, lalu 1 ditambah, nah tingkat diskontonya berapa? 0,10, kita masukinlah 0,10, lalu tahun pertama, kita tulis tahun pertama. Lalu selanjutnya tahun kedua kita tulis 50 juta, 1 ditambah tingkat diskonto 0,10 per 2 tahun. Lalu juga tahun ketiga sama 30 bagi 1 tambah 0,10, dan tahun ketiga kita tulis 3. Nah, karena investasi awalnya 100 juta, maka kita tulislah di sini 100 juta ya di sebelahnya, sama seperti rumusnya investasi awal. Oke, kita tulis sama. Nah, kita masukinlah nih semua yang sudah kita rumuskan, kita hitung. 1 ditambah 0,1, 1 ditambah 0,10 pangkat 2, 1,21, 1 ditambah 0,10 pangkat 3, 1,331. Nah, kita semua hitung lalu dibagi NPF ketiga di sini. NPF ketiga kita tadi sudah hitung ya, 40 dibagi 0,1, 36,36, lalu 50 dibagi 1,21, 41,32, lalu juga 30 dibagi 331, hasilnya 22,54 dikurang 100. Nah, kita hasilkan nih semuanya. Karena kan tadi sesuai dari rumus kita bahwa semuanya kita tambah dan di akhirnya investasi awalnya baru kita kurang ya. Jadi 30
36,36 kita tambah 41,32 kita tambah 22,54 dan dikurang 100 hasilnya 0,22 juta. Nah, sudah terlihat kan? Karena NPF-nya positif, maka proyeknya layak untuk dijalankan seperti itu. Oke, bisa dimengerti. Kita lihat diagramnya terlebih dahulu ya. Di sini diagramnya kita bisa lihat. Oke, tahun pertamanya 40 juta, tahun keduanya 50 juta, dan tahun ketiganya 32 juta. Dan kita menghitungnya dari garis ke bawah sampai ke atas itu. Nah, bisa terlihat bahwa nilainya positif dan proyek ini layak untuk dijalankan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi, kesimpulan dari payback period dan net present value adalah metode penting dalam penganggaran modal dengan fokus yang berbeda. Misalnya kayak tadi PP nih, mengukur waktu balik modal dan cocok untuk keputusan investasi jangka pendek, sedangkan NPF menilai keuntungan bersih proyek dengan mempertimbangkan nilai waktu uang, sehingga lebih relevan untuk investasi strategi yang jangka panjang. Jadi, pemilihan metode tergantung pada tujuan analisisnya, tetapi keduanya dapat saling melengkapi untuk membantu perusahaan mengambil keputusan investasi yang optimal. Oke, mungkin itu saja dari saya presentasi tentang capital budgeting-nya dari metode payback period dan net present value-nya. Saya Fitri Ramadianti mengucapkan terima kasih banyak untuk dosen saya yang sudah membimbing, dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata atau pembahasan yang memang kurang dapat dimengerti gitu. Itu saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.